Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni wa ra'ayallah. Sesepuh ini sepuh katul putri dan guru bektosi, para ibu, para bapak yang kula hormati, kakak putra kami tresnani. Kakul rumiyin monggo kula dherekaken nambah aturaken rasa syukur kunjungan saudara Allah kanthi ngapalaken lafal hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Diri Allah tasih ngeparengaken kula panjenengan saged nindakaken sasulahipun kewajiban hingga kala salat subuh malam kanthi berjamaah. Dan insyaallah hingga mangke sareng sadar kula panjenengan wonten taklim. Mugi Allah nampi rasa syukur kula panjenengan wau. Dengan tidak ada seorang ikhlas lillah sehingga dari pun nanti insyaallah bagi barokah. Amin. Salam salawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah syukur rahimakumullah. Ikan bagi kula aturaken wonten jam menika ikosipun sampun rati dan peraturan. Terus Syawal ngantos menika tema kajian kula nalika kula sowan wonten ing taklim majelis taklim menika ini pangajak kula kangge mawas diri ningali kados pundi siap kula panjenengan. Dinten-dinten hasilipun kados ingkang dipun aturaken dipun ngendikaken Rasulullah siap ada dua kemungkinan hasil. Yang pertama kados dawuh Rasul, man shoma Ramadan, sok-sok ingkang poso Ramadan imanan wa hisaban, dinambaran rasa iman dan pangarep-arep ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mula bakal diapura kabeh dosane kang wis kami. Namun mekaten Rasul ingin mutaken saged kemawon tiyang siam menika laisa lahu min siyami ilal ju wal ora itu apa-apa saka pasane mau kejaba mengluwe karo ngelak. Islam agama sempurna. Kalau kita hakul yakin, nama di Quran pun panci nyebataken ini Allah sampun nyempurnaaken kula panjenengan niku Islam minangka agama kula. Dan Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi, tinggi, tidak ada yang bisa
menyang. Namun menjelang Ramadan, kula nikmat yang tampi sayang Allah, kula dipun ajak diskusi ringan dengan beberapa anak muda, sehingga dalam tanda petik itu memprotes agama, termasuk Islam. Dan terus awalnya pun loh gitu, kuping yo panas gitu. Tapi ya lama-lama saya alhamdulillah Allah bernikmat. Saged pinanggih anak-anak muda yang berpaham seperti ini. Ngaten sebenarnya. Terus sasampunipun kula mulai berdiskusi, maka saya persilakan mereka terlebih dahulu. Kenapa mereka menganggap agama itu sama semuanya, dan dalam pandangan mereka agama itu adalah doktrin kaku, dan semuanya sama Bapak kata. Doktrin yang kemudian menjadikan belenggu, begini tidak boleh, begini tidak boleh, dan akhirnya sering menjadi sumber konflik. Menurut sama wonten sosial media, ada HP, akan nampak sekali dengan mudahnya konflik itu terjadi. Atau sehingga akhir, meskipun saat itu belum, yang akhir menikah, pulau penyian saged nyimak ing perkara musik, wah sampun nek cara mulur itu geger genjit, wah sudah macam-macam sudah, sumpah serapah yang saling mengkafirkan saling. Maka seakan-akan benar pandangan anak-anak muda itu. Yo Ustaz, kiai, wah macam-macam sudah. Gledek pun ketika klarifikasi Ustaz Hadi Hidayat hanya melintir gimana. Coba. Dan ini akan muat cepat menopang oleh pada pilpres nilai kalau dua sahur buat negara. Nah, satu sini mau yang ngono, Islam mau yang ngono. Padahal dikata Islam ya, selamat Islam, damai. Nah, mesti dibuat Islam itu menunjukkan tadi makna dari damai, selamat. Bahkan kalau dari kata agama yang berarti tidak kacau, ini harus dibuktikan. Dan Islam sesungguhnya memang betul begitu. Kita coba kita lihat. Habis saat tunggal saking sarono menikah lumantar siam Ramadan. Rampungipun siam Ramadan setunggal bulan itu bukan kemudian kita pasti sampai di tujuan. Mesti jadi boleh rata-rata tiang ingkang siam menikah Syawal ya bergembira, ya boleh dan memang tidak salah wonten. Dasarnya kita punya harapan untuk hubirolahu mata qadama min dambi, untuk mendapat ampunan pikantuk pangapunten saking Gusti Allah. Lah nek tiyang iman pikantuk pangapunten ora nikmat yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya tidak ada kemungkinan untuk tidak mendapat apa-apa. Dan Islam itu agama yang rigid, yang sangat terinci, sangat logis. Senajan kadang-kadang logika kita yang tidak mampu, belum mampu pada ajaran itu masuk logika kita karena keterbatasan. Ada sebenarnya sangat logis. Maka kemudian singkat kata saya tanya, oke ya, jadi dan terus kalau agama itu semua sama, nah kemudian apa sebenarnya nilai yang akan kamu sampaikan dengan kepada kami termasuk pada saat ini? Ya kami mengajak, pokoknya orang yang penting berbuat kebaikan, berbuat baik. Oh baik, saya kunci ya, yang ini berbuat baik.
Lalu contohnya apa? Ya contohnya menolong atau memberi, Pak. Memberi, contohnya memberi. Oke, jadi kalau sudah memberi berarti berbuat baik. Atau pemberian itu adalah contoh perbuatan baik begitu. Iya, Pak. Oke, kita kunci. Nah, lajeng kula ngaturaken pada mereka itu saya sampaikan contoh pada surah Ali Imran ayat 134. Mari sekarang kita berdiskusi anak-anak muda. Di dalam akidah kami meyakini bahwa Quran itu dzalikal kitabu la raiba. Tidak ada keraguan di dalam. Dan padahal di dalam ayat 134 itu Allah kemudian menunjukkan sebenarnya siapa muttaqin itu, orang yang bertakwa. Dan kita tahu bahwa takwa adalah tingkatan yang kita harapkan dari iman, lalu kita diantara dengan berpuasa mencapai derajat takwa. Nah, takwa itu kemudian bercirikan alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Nah, dari sini saya akan mencoba mengkaji ya supaya kita menjauh wonten indahipun, ada ketingkatan wonten bentenipun antara yang sudah biasa berpuasa dengan yang belum, antara yang menginginkan puasanya berbuah dengan yang asal-asalan. Kita akan kaji di sini. Nah, saya kemudian menanyakan pada anak-anak muda ini, lalu menurut kalian siapa yang harus memberi? Lalu mereka mengatakan ya kami yang berpunya atau mereka yang berpunya. Nah, dari sini coba bandingkan dengan ayat yang tadi saya sampaikan, saya ucapkan, saya lafalkan. Terjemahnya adalah alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra, itu mereka orang-orang yang mau berinfak, mau memberi, baik dalam keadaan longgar maupun sempit. Nah, di sini yang diwajibkan untuk memberi menurut tuntunan Quran itu adalah semua, nggak ada yang bisa menghindar. Orang iso indo, karena bisa nonton mereka yang longgar maupun yang sempit itu harus memilih, harus siap. Jadi karakter muttaqin itu adalah berjiwa pemberi, bukan peminta. Saya sampaikan, coba kalau ini saja, satu ini saja dijalankan, maka sebagian dari problema bangsa ini bisa terurai. Karena bangsa ini yang oleh Allah disediakan sumber daya alam yang melimpah ruah ini menjadi kacau balau, yang mesti menjadi negeri yang kaya, bangsa yang kaya menjadi negeri yang kudune ngutangi tapi dari penghutang. Karena apa? Karena konon kata para ahli, maka mereka yang diamanah itu tidak amanah, sehingga korup, sehingga yang memikirkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, kurang memikirkan yang lain. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka mencari mulia. Nah, aku ingin jadi yo, entah aku yo Nah, kenapa santai? Oke, karena kita belum mengamalkan karakter muttaqin. Mayoritas bangsa ini menurut penelitian tadi bukan berjiwa pemberi, tapi masih berjiwa peminta. Itu bisa dibuktikan ketika pemilu itu lalu muncul istilah wali biro. Kalau muttaqin itu semuanya menolak itu dengan menggunakan karakternya sebagai pemberi, maka mereka akan rela. Sudah, kamu saya dukung untuk menjadi orang yang mewakili rakyat, kami yang ikut membiayai.
bukan kami yang minta bayar, kami akan ikut membiayai, sehingga mereka yang terpilih nanti akhirnya tidak terbebani dengan biaya itu, dan fokus untuk kemudian berpikir untuk rakyat. Nah, ini satu contoh. Lalu yang berikutnya, yang kemudian anak-anak muda itu saya tanya, menurut kalian, lalu bagaimana memberi, apa yang harus diberikan? Ya apa yang kita punya, yang kita sudah lebih. Memangnya kalau di Islam ada rincian, oh ada. Jadi kita dituntut kalau akan memberi itu bagaimana sebenarnya harus kita berikan. Maka kemudian saya kutip surah Al-Baqarah ayat 177. Di situ dengan gamblang dicontohkan wa'atal ma ala hubbi. Orang takwa itu yang benar adalah mereka yang mau memberikan hartanya ala hubbihi, yang masih disenangi, yang masih dicintai. Dan terus menawi weweh menika boten watonipun ibu bapak. Ora pun waton weweh. Boten mriki. Ada tuntunannya, ada patokan. Barang yang akan kita berikan itu ala hubbihi, yang murwat, yang masih pantas, yang kita sendiri juga masih menyenangi. Terus asli kalau contoh akan umpami maringi pakaian, ya kalau tidak baru minimal yang masih pantas pakai. Itu tuntunannya. Boten kenging kula punya kok menehi pakaian kok kula punya piyambake didhawuhi nganggo seragam. Pamen pun sarung, gaus kepir tekan dengkul dikeke. Atau daster terus cetha rupane wernane yo apa to jane asli. Artinya sudah sangat tidak pantas. Itu tidak boleh. Boten kenging. Kualifikasi barangnya itu harus ala hubbi. Dan kalau penjajah orang kena membantah kemudian Bani Israel. Jadi kok sarung wis ngepir tekan dulu, lah dhewe jadi seneng lho hujane. Hujane ora tau tonggo. Ambil terus tahu kita simpen lah. Tidak boleh hanya menghindar saja, tidak boleh. Kalau toh itu makanan juga harus halalan thayyibah. Ya nyaosi kamu di orang tang ngomongan nyaosi gudeg yang biaya dulu sareng ingkang taken opi nangge ingkang dipun paringi monggo dewe kok ngene maringi gudeg oh lha kuwi gudeg ada para tok dahan lha kuwi mboten. Oh, dan sebulan ini udah ngiler ini. Tidak boleh. Ibu menepati paring sing halal atau ibadah sing baik, sing murwat. Ya mau lah, udah koyong ini kok jadi kayak tanggane. Jadi kualifikasinya saja sudah dituntut. Betul sak-sake. Saat ini objeknya siapa yang harus kita beri pun sudah dituntut, masih dalam Al-Baqarah 177. Sinten ingkang kita rohnya caosi dan paringi menika dimulai dari dzawil qurba. Memberi itu dimulai dari tetangga terus saudara terdekat. Sing cedhak sih. Ojo adu-adu dibantu sing cedhak, sedulur sisa cedhak orang tahu tiba. Tidak benar. Dan saya pernah menyaksikan betapa hebatnya Quran. Kira-kira 10 tahun yang lalu di musim badai pemilu,
wonten yen wedangan cerita, wah aku ngomong caleg itu luar biasa, luwih banget. Tapi harus harus dijanjini engko wak dikei kursi. Ya harus mengkei ya pas teko nggon RT yo sing do teko yo disangoni. Nah, sajengipun wonten anak muda yang di situ akeh. Sinten niku namine caleg iki? Disebutlah si A. Partene nopo niku? Griyane mriko? Nggih, Mas. Kula critani iku asline tiyang mutil betitil. Padahal jangan kemudian, mboten Mas. Nggih, lan ajeng pemilu. Lah kula niki lho ponakane. Mbok kula niku mbakyune caleg niku. Lah kula niki termasuk keluarga boten gadah. Ora tau dibantu. Monggo mbok kula mbak udah asline. Wong mergo ajeng pemilu mawon ketoke lomo. Lah ini membuktikan Sobi menawi Mas atau Pak caleg itu mentaati perintah Allah, memberi itu diawali dari yang dekat, tentu akan didukung oleh anak muda tadi. Oh nggih, niku biayane saya lomo harian pun saya kan pasti begitu. Tapi karena gesei Quran, ya akhirnya dia mendapatkan seperti itu. Hari saya ingin ngomong jamaah rahimakumullah. Sampun ngantos kula panjenengan wantun gesei Quran. Ojo wani-wani menyelisih Al-Quran. Pasti kita akan sengsara, pasti menderita, pasti rugi. Setelah sederet atau terdekat, lalu siapa? Dilanjut wal yatama. Memberi itu adalah pada tetangga dekat yang ada yatimnya. Dengan wonten yatim pun ini sudah diatur, diprioritas. Masya Allah, luar biasa. Baru kemudian wal masakin, kepada yang miskin. Nah, monggo peran kita dalam berbangsa bernegara. Nawi wonten tetangga yang miskin, ojo terus gubahan gremengi pemerintah, gremengi penguasa. Wah iki piye negara iki? Ana rakyat ora dibantu. Mari kita bertanya dulu kepada diri sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban kita Khalifatul Fiqh sebagai pemimpin di bumi. Nek ngerti tonggone marah, tonggone sengsara, tonggone butuh bantuan, coba tanya dulu, peran apa yang sudah aku lakukan? Bantuan apa sing wis tak caoske, tak aturke, kok tak paringke? Sehingga kemudian nanti kita tidak salah di hadapan Allah. Dan kabeh nyonggo negara ya ora iso. Karena ada peran-peran kita ini sebagai bagian dari civil society itu. Peran kita ini juga mengkritisi pejabat, mengkritisi kebijakan pemerintah boleh, tapi jangan lupa bahwa kita juga punya tugas kewajiban dalam hal menolong adalah bagian dari kewajiban kita sebagai khalifah di bumi, yang kita akan juga dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Ini harus kita lakukan. Sekali lagi, tanpa mematikan daya kritis kita, maka kita harus mendahulukan kewajiban kita dulu untuk membantu. Nah, karena mungkin kondisinya ya kita tidak mampu, masyarakat sekitar sudah melakukan tapi belum mencukupi. Nah, monggo kita bawa kepada pemerintah, pada penguasa yang mempunyai apa itu sarana, dana yang tentu tidak terbatas. Tapi sekali lagi, sebagai sesama kula panjenengan wajib melakukan upaya untuk
membantu masa kini. Nah, setelah objek, lalu saya tanyakan pada anak-anak muda itu, bagaimana niat untuk membantu? Ketika sampai di situ, saya bandingkan. Coba kalau sekarang misalnya saya caleg, lalu saya kasih 100, nyo tak weni 100. Ojo lali yo, sesuk nyoblos aku. Dalam pandangan kalian anak-anak muda, ini sudah perbuatan baik atau belum? Atau bukan? Ya baik apa kau memberi? Dalam pandangan kalian memberi meskipun dengan niat kemudian supaya mereka memilih saya sudah kamu anggap baik, di dalam aturan Islam itu belum termasuk perbuatan baik, bahkan bisa cenderung pada dosa. Loh, kok bisa begitu Pak? Iya, karena di dalam tuntunan Islam memberi itu harus la jaza wala syukur. Ini kualitas memberi itu sampai di situ kan? La jaza. Kalau menjadi sampun weweh menika orang arep-arep balasan, orang arep-arep piwales. Wala syukuran, bahkan ucap terima kasih dari yang diberi bukan persyaratan. Monggo seperti jamaah iman umum. Kula punya sambut sakit nomor dereng. A, B sami-sami panjenengan paringi. Monggo A, monggo B. Si A matur nuwun Ibu, matur nuwun. Ndongake mugi barokah rezeki panjenengan. Sing B mek meneng mawon. Gimana kira-kira dalam hati kita? Apakah ada Mary? Mary itu ini. Oh, lah koyo si A. Diwenehi matur nuwun ndongake si B diwenehi meneng wae. Nah, kalau pemberian kita, hati kita tasih terpengaruh, nuwun sewu, kualitas dari infak kita, kualitas dari sedekah kita, kualitas dari pemberian kita besar kemungkinan belum memasuki tataran untuk muttaqin. Karena memberi itu la jaza wala syukur. Tidak berharap balasan pun ucap terima kasih tidak dipersyaratkan. Nah, sehingga nggak boleh misalnya saya setiap bulan infak, saya jawab pada anak saya tolong ki rezeki sithik bapak ini caosno Pak A B C Januari, Februari, Maret, April, terus lah kok Mei saya kurangi menjadi 2. Lho Pak, lah kok ini sing Pak C mboten. Wah, wis ping 4 deh tak gatekke rene perubahan. Nek Pak A karo Pak B kuwi, wah, ning pertemuan opo-opo wis man ngelem bapak Pak Woi wong lumo biayane wah perhatian aku dosasi diparingi. Sing Pak C guru meneng wae. Eman-eman aku. Ora enek dampake menyang aku. Kalau masih seperti itu, nuwun sewu. Kualitas dari pemberian kita belum seperti yang dituntunkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus los itu dalam memberi. La jaza wala syukur. Ini kan saat jibor, kita juga dituntut menawi sampun la jaza wala syukur, ya tenang. Maka ada larangan, jangan sampai pemberian kita itu, ini bahasa Jawa ini pun diunda-unda. Ini buat masalahnya bahasa diunda-unda. Nah, kami pun pulau gak ada tonggo tukang ojek. Pulau dangule, orang ojek, anu kok panggo di ban pulau kedah gantos. Dan ban Jogo kok jeruk. Ya kali-kali Pak, jam-jami kali lebel, yang ngajeng lo kita gantos. Lah piro regane? Kali atus saya ketahui Pak, mungkin 400 ribu. Esnya tak paringi.
Sekarang itu ibunya Mujawi, wah iya Pak turun. Nah 3 hari kemudian pulau badai dari Sukoharjo Riono mulu dilelah saya motor griyo, anak motor griyo, sepeda motor water. Lalu saya minta tolong Bapak sudah mandek saya jadi Pak tolong deh aku ketolongnya Sukoharjo deh ini mau masuk aku ada kendaraan saya pinter Pak bisa ini aduh jangan nyambung dan ini kok badai soal begini palean badai takziah itu yang belum pun saga lah aku saya ini aku mungkin dari itu jenengan telat menentukan takziah oh lah cara benar boyo eling ya tak tahu ban apa soalnya nah ini mulai nampak saya mundat-mundat dari pemberian makanya disetip ganjaran pulau tidak boleh bapak-bapak ibu-ibu pulau penyian mundat-mundat maka kalau Muhammadiyah itu mendorong munculnya lembaga amil zakat infak sedekah lahirlah kemudian kalau di pemerintah ada Basnas kalau di NU adalah Zisnu, kalau di Muhammadiyah adalah Zismu. Ini mengurangi, meminimalisir yang seperti itu supaya ketika membantu itu bagi termasuk aku pokoknya sih bantu sulit kita akan mengklaim tapi kalau sendirian itu ya kadang-kadang ya udah disintan itu kadang-kadang seperti itu maka mari kita membiasakan mungkin bisa lewat masjid tadi tentang kubah tadi ini yang luar biasa bagaimana kemudian kita mengantisipasi jangan muncul tadi tunda-tunda karena itu memang sesuatu yang sangat mungkin terjadi namanya juga manusia lalu yang terakhir dari memberi itu supaya berkualitas mari kita amalkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi Allah sudah menuntun katakan ya Muhammad sesungguhnya sholatku ibadahku hidupku matiku lillahi rabbil alamin. Maka pemberian kita pun harus lillah, jangan lil yang lain. Nah, insya Allah itu bisa menjadi satu kita membuktikan dari hasil siang kita. Yang kedua bisa kemudian mengantisipasi berkembangnya tadi paham-paham yang kemudian menjadi pluralis sekarang. Maka sekarang ini nampak hal yang plural, yang campur aduk itu nampak sangat disenangi karena nun sewu perilaku orang beragama sendiri nampak kontra dengan ajaran agamanya. Kalau kita bicara sebagai muslim, ya nampak kita orang Islam ini kontra dengan Quran dan Sunnah Rasul. Oh istirahat, Qurannya seperti itu. Nah ternyata kita masih ikut-ikutan bahwa pemberi itu ya harus mendapatkan pujian, harus ada ini, ada usah. Kalau masih begitu, belum masuk kategori mutakin. Insya Allah, kalau kita para muslim ini meneladani Rasulullah yang berakhlak Quran itu, maka kemudian orang luar di luar Islam insya Allah akan menghormati, menghargai Islam. Karena jangankan non muslim, kita sendiri yang muslim belum tentu setiap hari membaca Al-Quran. Nah, padahal sumbernya kan di situ ajarannya. Belum tentu baca hadis sebagai sumber tuntunan kita. Anda membaca, mungkin ya membacanya saja, belum memahami artinya. Beda kalau tadi Mas yang imam tadi, mungkin dengan membaca sudah langsung bisa paham. Tapi kalau sekolah ini yang tidak pernah nyantri, yang tidak paham bahasa Arab, ya tidak paham, pokoknya membaca saja. Sehingga mengenai Ramadan ini kok jagungan cerita biasanya pun pertanyaan yang muncul kata pingpiro, maka akan kata pingpiro
penglimo dan sebagainya. Tapi berapa yang kemudian wis ngatape terjemahin itu jarang. Jadi sing doyak kowe kata macane Quran terjemahnya jarang. Dan terus gimana? Sehingga kemudian nanti bisa terjadi hafalannya banyak, tapi pengamalannya beda dengan yang dihafal tadi. Ya contohnya ini kalau weweh tadi memberi saja, memberi masih berjalan macam-macam dari tidak boleh. Maka monggo kita bercermin dari Ramadan kita, pulau pamin itu sama ini sudah tahun umur pulau. Kalau balik itu dimulai dari 12 tahun. Ateges kula sampun kaping kawan dosa 8 rambahan. Jadi 48 bulan sudah saya jalani berpuasa. Wajar dan harus saya bertanya, lalu peningkatan apa yang sudah saya miliki, saya dapatkan? Harus ini. Menaik kula menyentuh podo wae, maka akan muncul protes anak-anak muda tadi. Dan ingat itu pernah menimpa agama tertentu sehingga pecah menjadi lahirlah paham tertentu. Jangan sampai kemudian ini mengenai Islam. Islam itu sudah sempurna, maka kita harus tunjukkan kesempurnaan. Terakhir dari saya, ya, dari situasi bangsa ini ada Pak TNI, ada Pak Polri, mari kita bantu bahwa Muslim itu cinta damai, Muslim itu tertib, Muslim itu tidak suka keributan. Kenapa? Karena wal kadhiminal ghaib. Ciri mutakin yang kedua dari Ali Imran 134 adalah wal kadhiminal ghaib. Orang yang mampu menahan amarah. Nah, untuk ini saya hanya berikan contoh. Saya dapatkan di kitab Tanbihul Ghafilin jilid 1 ada namanya Maimun bin Mahram. Dia memiliki kuda yang sangat banyak, tanah kaya raya, kemudian punya banyak pegawai pembantu. Nah, dalam sebuah rapat kecil para pembantu, para pegawai itu ada muncul ide gila dari salah satu. Mereka ingin menguji kesabaran majikannya. Lalu ada yang menyedih, pokoknya jarane ndoro ning awake dhewe sing paling sering tak ceklek segini. Diingatkan semuanya, kowe kenter kowe kok awake dhewe wis ditulungi dadi pegawai yang selalu dihormati oleh beliau. Mosok wis ben apa mau coba elok tenan apa ora. Selama ini kan ketok elok mergo kecukupan ora tau susah. Wong Jawa wis ora pokoke tak ceklek. Dipatahkan kaki kuda kesayangan. Begitu pagi diapelkan ya. Lalu bertanya, loh, kenapa kuda mau berdiri? Masih boleh ceklek kok. Loh, lah gue orang gue pacuan kok ceklek. Aku ceklek. Astagfirullah. Oh iya. Apa-apa. Tak gawe mantel sing ngakon dulu. Nah, si pegawai yang pengalih enggak ada yang kita boleh itu saya ngakon iki karo produk. Iya karo produk. Ning aku ngerti. Kowe dikongkon. Mulane tak gawe mantel sing ngakon. Saiki ini aku ora nesu. Ora apa-apa. Nah mulai bingung. Kenapa tidak marah Tuhan? Loh, lah aku kepengen swarga. Jadi pegawai yang lain itu menanyakan, kenapa tidak marah? Saya ingin surga. Terus apa hubungannya dengan dipatahkannya kaki kuda? Nah kan Allah memberi contoh bahwa ampunan Allah, surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin. Diberikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa
taqwa itu alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka aku berterima kasih ya Mas, matur nuwun banget. Kok matur nuwun Tuhan pada si Bengali. Iya, karena ini saya anggap alat uji yang Allah berikan pada saya untuk menguji seberapa ketakwaan saya. Matur nuwun banget Mas, matur nuwun tenan. Wes aku matur nuwun. Akhirnya pun dredeg dan minta maaf. Loh, kok rasa minta maaf wis tak maaf ya Mas. Karena saya sangat berterima kasih kamu bisa menjadi alat uji tentang ketakwaan saya. Maka rawatlah dengan baik kaki kuda itu. Kalau sudah sembuh PN, ribut Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan seperti itu, borong pakai internet, mundut mobil hingga wangi gris, weton ingkang paling mutakhir, harganya 500 miliar, putrane tonggo, ya cilik-cilik, do gumun, waduh demoki, dilalah, enten sing nggawa paku di brand. Kira-kira bagaimana? Apakah sudah bisa seperti Maimun bin Mahram atau kemudian marah-marah yang tanpa kendali? Kok caranya begitu setengahnya? Maka itulah akan kembali pada kita bagaimana hasil puasa kita. Yang lain monggo dipelajari sendiri karena waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Tentu lepat dan ilah kula nyuwun pangapunten. Terus nggih pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada salam pada Allah Maha Astagfirullahaladzim. Selamat berjuang. Mugi-mugi Allah tansah paring keistiqomahan dan keimanan ketakwaan kula jenengan sehingga gesang kula saged mulya dunya mulya akhirat. Nasrul minallah wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.